Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan ibadah sholat sunnah yang paling istimewa, sebab memiliki banyak keutamaan yang akan diperoleh bagi siapa saja yang istiqomah melaksanakannya. Adapun beberapa manfaat sholat tahajud diantaranya adalah: yang pertama, seorang manusia bila ia berdiri melakukan sholat tahajud karena Allah, maka dia akan mudah berdiri pada hari di mana semua manusia akan berdiri menghadap kepada Rabb alam semesta. Namun bila seseorang bersenang-senang dan menghabiskan hari-harinya dengan kesia-siaan, maka ia akan mendapatkan kesulitan di akhirat sana. Maka seseorang yang lelah di dunia ini akan senang, bahagia, dan menikmati suasana di akhirat sana. Yang kedua, laki-laki yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kelak istri-istri yang banyak dari kalangan bidadari. Balasan adalah sesuai dengan amal perbuatan manusia. Yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan. Seseorang yang bangun di waktu malam untuk melakukan sholat tahajud, wajahnya akan dijadikan oleh Allah berwibawa, bersinar, dan bercahaya. Yang keempat, hidayah, taufik, dan bimbingan manusia kepada kebaikan. Segala urusannya adalah bila ia menunaikan hak-hak Allah, maka Allah akan menunjukinya kepada jalan-jalan kebaikan tanpa ia sadari, dan berbagai faidah, pemahaman, dan karunia datang di tengah gelapnya malam. Bila manusia tidak mampu memahami sesuatu, lalu ia bangun untuk melakukan sholat malam, maka Allah akan membukakan pemahaman kepadanya. Yang kelima, ini adalah manfaat yang paling besar dan agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila para ahli ibadah mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Rabb-nya pada hari kiamat kelak, maka mereka akan binasa sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Lantas, bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sholat tahajud? Keadaan orang yang meninggalkan sholat tahajud dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: yang pertama, orang yang meninggalkan rutinitas sholat tahajudnya, yaitu orang yang tidak bisa melakukan sholat tahajud karena ada suatu halangan seperti sakit atau ketiduran atau lainnya. Orang seperti ini dengan izin Allah tetap dituliskan pahala untuknya sebagaimana hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun demikian, mereka disunahkan mengqadha sholat tahajudnya dan tertinggal itu di siang hari dengan tanpa melakukan witir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari wiridnya atau dari kebiasaannya yang lain, lalu ia membaca bacaannya tersebut pada waktu antara sholat fajar dan sholat zuhur, maka dituliskan untuknya pahala seperti ia membacanya di malam hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bila di malam hari tidur karena sakit atau lainnya, sehingga beliau tidak melakukan sholat tahajud, maka di siang harinya beliau sholat sebanyak 12 rakaat.
Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tahajud setelah sebelumnya rutin melakukannya. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan Anda, bahwa tidak seyogyanya Anda meninggalkan sholat tahajud bila Anda termasuk orang yang suka melakukannya, sebab itu mengindikasikan Anda berpaling dari ibadah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan. Dahulunya ia suka melakukan sholat tahajud, lalu tidak melakukannya lagi." Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan disunahkannya melakukan kebaikan yang biasa dilakukan secara terus-menerus tanpa mengabaikannya. Dari hadis ini juga dapat dipetik kesimpulan tentang dimakruhkannya menghentikan ibadah, walaupun ibadah tersebut bukan ibadah yang wajib. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah melakukan sholat malam sama sekali. Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang tidak melakukan sholat tahajud telah mengabaikan menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang mengaku mencintai Allah, lalu ketika terbuka kesempatan baginya untuk berhalwah atau menyendiri bermunajat kepada Allah, ia justru meremehkannya, bermalas-malasan, dan tidur. Ia tidak mau untuk menerima sholat tahajud ini, yang mana ia merupakan tempatnya berlindung. Ia justru menyanyiakan keutamaan dan pahala yang besar, serta dorongan Allah untuk melakukan sholat tahajud. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan atas minimnya bagian yang diperoleh dan hilangnya taufiknya. Perhatikanlah sanksi yang diterima oleh orang yang meninggalkan sholat malam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang seseorang yang tidur, tidak bangun-bangun hingga pagi hari, lalu beliau bersabda, itu adalah seseorang yang telinganya dikencingi syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat sebanyak 3 ikatan di pangkal kepala seseorang dari kalian ketika ia tidur, yang pada masing-masing ikatan itu tertulis, malammu panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Lalu bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas. Lalu bila ia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi harinya ia memiliki semangat dan dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka jiwanya dalam keadaan buruk dan ia pemalas. Berusahalah wahai saudaraku, semoga Allah melindungi Anda untuk melakukan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat yang ringan atau pendek sebelum fajar, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Rakaat yang sedikit dari sholat di malam hari adalah terhitung banyak. Bersabarlah atas hal itu dan lakukanlah secara kontinu, karena dengan bersabar, khusyuk, meminta dan berendah kepada Allah, engkau akan mendapat keteguhan, pertolongan, dan hilangnya kelelahan serta beban yang berat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.